Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Insan Muda, selamat malam Jumat. Dan seperti biasa, selamat datang di Nightmare Testi Misteri yang malam hari ini kita bakal dengerin pengalaman-pengalaman seram dari seseorang. Dan orangnya spesial banget untuk malam hari ini. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe YouTube channel Adem Radio, nyalakan lonceng notifikasinya, share, like, dan komen jika kamu suka video ini. Dan satu lagi ingat, jangan nonton Nightmare Testi Misteri ini sendirian. Dan orang spesial yang Dimas tak undang di Nightmare Testi Misteri malam hari ini adalah Ghea Indrawari. Hai. Halo Kak. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Kamu suka banget Korea ya? Suka banget, sesuka itu. Sesuka itu. Siapa yang paling kamu suka nih kalau di Korea? K-pop lah. K-pop aku BTS. BTS. Aku ARMY. ARMY, Jimin. Atau siapa? Jin. Jin. Oke. Bukan Jin yang ini ya. Bukan Jin yang ini ya. Beda Jin ya. Oke, siap. Oh, udah ngomongin Jin lagi nih ya. Bentar-bentar tadi pas datang ke sini pertama kali langsung wow, setnya agak beda nih. Suasananya ya kan? Udah mencekam gitu. Tapi sebenarnya seorang Ghea Indrawari kan kalau misalnya kita lihat itu identik kayak happy gitu ya, warna-warnanya juga cerah, terus dibawa ke sini kayak di sini kayak gelap gitu kan. Udah suasananya udah beda. Pengen tahu juga nih sisi lain dari seorang Ghea Indrawari. Kalau misalnya Ghea lagi sendirian kah atau lagi di rumah, kayak gimana, pernah ngalamin hal-hal yang seram dan lain-lain, itu bakal kita ceritain malam hari ini. Kamu nggak orangnya penakut apa enggak sebenarnya? Mau dibilang penakut sebenarnya enggak sih, tapi berani-berani banget juga enggak. Oke. Gitu, jadi ya soal-soal lah. Sompral? Enggak, iya sompral apa enggak? Enggak ya, kayak nantang-nantang gitu. Mana nih, enggak. aku pengen lihat hantu dong. Tidak berani. Jangan. Jangan ya. Oke, lanjut deh. Yang paling kamu takutin nih kalau misalnya ngomongin cerita-cerita serem, apa tuh? Sosok apa biasanya? Cewek, anak kecil, atau sosok apapun yang menyeramkan, yang buruk rupa. Kan selama ini kan aku nggak pernah ngeliat, alhamdulillahnya aku nggak pernah ngeliat sosok gitu. Tapi selama ini kan selalu digambarkan sosok-sosok makhluk halus tuh serem, bener-bener kayak mukanya udah nggak utuh, yang kayak gitu-gitu kan. Nah aku tuh paling takut kalau misalnya aku lagi sendirian. Kalau aku lagi berkaca, atau itu serem sih, karena kan kalau misalnya cewek ya namanya cuci muka habis bersihin makeup gitu lagi merem tuh aku selalu takut melek tuh. Takut tiba-tiba di belakang ada apa di cermin gitu kan. Selalu ada scene-scene itu kan kalau di film horor. Itu aku sering takut kayak gitu tuh. Aku kalau makhluknya aku pocong tuh aku takut banget. Pocong aku takut banget. Pocong, terus apa ya? Jenglot. Itu aku takut banget lucu, tuh. Imut kecil-kecil mohon gitu. maaf, dari mana imutnya ya Allah. Terus itu aku takut. Yang itu apa sih yang cuman kepala kuyang kepala itu terus ada usus-usus gitu ya. Itu aku juga takut banget sih. Oke. Nah sekarang kita masuk ke pengalamannya Ghea nih ya. Pernah nggak sih digangguin sama yang gitu-gitu? Sering banget. Sering banget ya? Sering banget. Oke, apa nih yang paling kamu ingat banget dan paling kamu takut banget, paling serem ya? Mulai dari cuman digangguin, aku tuh sering banget digangguin lampu sama lift. Oh, wow. Gitu. Hampir gimana? Beberapa kali aku ke hotel, apalagi kalau aku dulu sebelum pandemi off air keluar kota, itu biasa dapat hotel-hotel yang kadang ada yang angker, ada yang udah tua gitu kan. Nah, aku pernah digangguin tuh di lift. Bahkan waktu aku karantina dulu waktu di Indonesian Idol itu sempat juga aku masuk lift, terus tiba-tiba liftnya overload. Hah? Padahal kamu berapa orang? Aku sendiri. Aku sendiri. Tiba-tiba liftnya overload. Habis itu liftnya shaking gitu aja. Wow. Terus aku turun kan, keluar, aku pikir ya udahlah mungkin lift itu bermasalah. Cuman aku udah gemeter aja sih, Terus aku nggak berani naik lift lagi mau ke atas. Akhirnya aku ditemenin sama temen aku berdua gitu kan. Awalnya aku udah bilang enggak, aku takut gitu. Cuma dia bilang udah nggak apa-apa, tenang aja, aku temenin. Akhirnya kita di lift yang berbeda, kejadiannya sama, overload lagi. Padahal cuma berdua kalau ini. Itu temen aku sampai udah freak out, temen aku sampai udah dalam nama Tuhan Yesus terus udah sampai kayak gitu temen aku gitu. Aku cuma udah dalam hati astagfirullahaladzim, udah gitu udah takut banget. Iya biasanya kan overload lift itu sekitar berapa ya?
berapa orang lah ya, rame banget lah itu berapa kilo kan, 108, wah lebih bahkan ya 1000 kiloan. Dan ini cuma berdua atau kamu sendiri bahkan tiba-tiba overload. Iya, dan itu bukan cuma satu lift ya, kita bisa berasumsi lift itu rusak kalau misalnya lift yang itu doang. Pindah lift sama. Ngikutin berarti ya. Nah. Itu. Terus juga aku dicakar tuh aku pernah dicakar waktu itu, dan aku nggak sadar. Waktu itu ceritanya aku lagi di kamar berdua sama Maria waktu itu. Terus tiba-tiba aku lagi handukan gitu, di belakangnya dia udah teriak, "Kaget itu kenapa?" Ternyata di belakang punggung aku ini dicakar 3 ini panjang. Aku nggak ngerasain apa-apa. Tiba-tiba ada aja gitu. Wow. Terus lampu itu sempat ketangkap kamera. Aku rekam, aku sendirian tuh di Lampung deh kalau nggak salah. Aku sendirian, aku rekam. Terus aku iseng kan, kayak pas aku rekam dia berhenti. Pas aku berhentiin dia ini udah sampai panggil teknisi hotel segala macam. Pas teknisinya balik dia kayak gitu lagi. Aku setelin ayat kursi, dia diem. Begitu aku puter lagu Korea dia kayak gitu lagi. Dan itu terjadi kayak 3 jaman kayak gitu. Begitu ada orang lain dia diem. Pas aku sendirian dia mulai nyala mati gitu. Pas aku sendirian. Jahil banget ya. Asli. Jahil banget ya. Ya aku awalnya positive thinking aja kayak bukanlah itu listriknya rusak. Aku kebanyakan denial tau gak sih Kak? Nah terus aku juga pernah aku pernah dipanggil. Jadi nama gitu. Nama. Jadi aku habis syuting dari Bandung nih ceritanya. Terus tiba-tiba beberapa kru itu ada yang kesurupan karena memang tempatnya itu. Jadi ada satu tempat yang tempat aku ganti baju, itu emang udah kayak nggak pernah dimasukin orang lagi sih. Itu di mana itu? Aku lupa di mana. Daerah ya? Bandung tapi. Dago ya? Iya, daerah atas. Kayaknya ya. Kalau iya. seingat aku. Nah di dalam ruangan itu ada satu TV. Ada satu TV yang benar-benar udah kayak TV rusak gimana sih, TV zaman dulu yang TV udah nggak tabung kepake, gitu TV ya? tabung gitu. Okay. Yang bahkan aku udah yakin banget nggak ada antenanya apa segala macam. Terus ada satu kru aku yang jahil, dinyalain sama dia. TV-nya nggak nyala. Ada satu lagi nih yang jahil datang, dinyalain sama dia, nyala. Nah mulai dari situ tuh ada yang kesurupan, ada yang ketempelan, ada yang kesurupan. Terus aku pulanglah ke rumah dari Bandung ke Jakarta sama drivernya orang Bandung asli. Terus dia bilang kayak gini, tiba-tiba pas aku mau turun dia bilang kayak gini, lampu WC semua dihidupin. Dia bilang kayak gitu, kalau bisa jangan sendirian. Terus aku kayak apa sih, aku juga maksudnya di rumah, dan di rumah tuh aku sendiri. Aku bener-bener sendiri, rumah aku lumayan lah kalau sendirian tuh serem gitu. Terus aku naik ke atas, kebetulan manajer aku masih nunggu tuh di bawah. Masih nunggu di bawah, aku naik ke atas mau ngidupin si lampu WC ini. Lampu WC bawah udah aku hidupin, WC atas udah aku hidupin, tinggal WC kamar. Begitu aku masuk ke kamar, tiba-tiba ada yang gini, ada yang kayak gitu. Serius? Itu aku langsung dari ujung kaki sampai ujung kepala tuh merinding gitu. Cuman aku di otak aku masih, manajer aku nih manggil aku. Tiba-tiba 1-2 detik kemudian aku masih merinding, aku sadar manajer aku kan di bawah. Nggak mungkin dia bisa manggil, karena manggilnya tuh bener-bener kayak gitu. Suaranya apa? Cewek? Jelas banget. Merinding banget. Jelas banget, dan itu toilet gitu loh. Jelas banget. Itu belum dinyalain kondisinya. Iya, itu aku langsung bener-bener aku langsung lari ke bawah, aku di tangga sampai jatuh. Sampai jatuh tuh aku bilang sama manajer aku, "Kak Angel tolong jangan pulang gitu. Udah tidur aja di sini." Baru kali itu aku enggak berani tidur sendirian di rumah, padahal biasanya aku nyantai aja. Wow. Tapi emang sih mitos kamar mandi ini emang kalau misalnya kamar mandi harus dinyalain sih lampunya. Kalau enggak sih kadang suka diisi sama gitu-gitu. Nah, masalahnya aku tuh anaknya sangat hemat energi. Bagus ya. Aku nggak bisa tuh ninggalin rumah dalam keadaan rumah terang benderang gitu kan. Minimal lampu kamar mandi lah nyala satu. Kalau enggak diem tuh di situ biasanya gitu. Iya ya, katanya ya. Dipanggil hantu loh. Aku sering. Terus apa tuh? Terus apa lagi? Banyak, aku pernah banyak banget. Aku nggak tahu deh, kayak aku magnet deh. Kayaknya energi aku tuh sama mereka, frekuensinya sama gitu loh. Tapi kalau dari orang tua pernah dikasih tau nggak kalau kamu ini bisa ada sensitif sama yang gitu-gitu? Waktu kecil kata mama aku pernah ngeliat gitu. Waktu kecil tuh aku suka naik ke pohon jambu.
Jadi di depan rumah eyang aku tuh kebetulan ada pohon jambu. Terus maghrib aku tuh suka dicariin kok aku nggak ada. Ternyata aku lagi nongkrong di atas. Serius? Aku lagi ngobrol. Tapi nongkrong di pohon jambu, iya, naik ngobrol. Ada rantingnya gitu kan, namanya anak kecil kan masih bisa naik. Kita duduk di situ, aku ngobrol. Mamaku bilang kayak, mamaku ngirain pertama aku tuh cuman ya udah duduk-duduk aja, metikin jambu makan gitu. Ternyata enggak, ternyata aku ngobrol. Sama siapa gak sih? Tahu. Kamu nggak ingat sama sekali? Aku nggak ingat. Jadi ada teman hayalan dan itu mungkin dilakukan setiap hari gitu. Iya, tapi aku bener-bener nggak ingat. Aku bener-bener nggak ingat tuh. Wow. Nah tapi yang paling parah, ini aku nggak mau suuzon ya, nggak mau suuzon bener-bener. Cuman ada yang pernah ngelihat aku pernah sakit dibikin orang. Oke, dikirim gitu ya? Dikirim gitu sama orang. Jadi pernah mereka tuh ngelihat aku jadi kayak nenek-nenek. Oh serius? Iya. Jadi kayak ngelihat pocong di muka aku gitu. Terus kalau anak kecil itu bisa ngelihat kayak gitu. Oh, jadi pas ketemu kamu anak kecil, kok takut gitu. Takut kayak nenek. Pernah kayak gitu. Terus aku kan nggak tahu ya. Dibilang akhirnya waktu itu disuruh sholat yang banyak, disuruh baca ini baca itu yang kayak gitu-gitulah gitu. Terus pernah sampai sakit, pernah sampai aku waktu itu suara aku hilang berbulan-bulan. Udah berobat ke dokter ini tuh, dokter sampai udah nggak tahu kenapa ya. Ini kondisinya gitu. Kamu udah sering nyanyi ya? Iya. Ya udah sering nyanyi gitu. Tuh pernah sih sampai kayak gitu tuh, aku nggak tidur nggak tenang, nggak pernah bisa tidur malam. Jadi aku tidur tuh kayak jam 11 siang, jam 12 tuh aku udah bangun. Itu setiap hari aku pernah udah pengen mati aja rasanya. Saking aku bener-bener sebulan loh nggak bisa tidur. Sebulan tuh tahun 2019 deh kayaknya. Wah, baru ya? Iya makanya kayak udah sampai bingung. Ya udah akhirnya berobatnya nggak bisa ke dokter nih. Harus cari guru spiritual yang kayak gitu. Nah itu pas akhirnya memutuskan, wah ini kayaknya bukan sakit biasa. Itu apa yang akhirnya triggerin itu? Oh, karena nah jadi waktu itu gini, mimpi kah atau apa? Enggak, aku sering tuh mimpi buruk. Waktu itu aku lagi di kamar ceritanya, sekitar jam 3 subuh gitu. Kamar aku kan gelap nih, aku nggak pernah hidupin lampu kalau misalnya mau tidur. Tiba-tiba aku ngeliat kayak ada cahaya kayak kupu-kupu gitu loh. Tapi aku kayak sekelibet, ya kali ada kupu-kupu jam 3 subuh. Di depan kayak ada, tau gak sih kak, kayak suara pemulung di depan rumah kalau lagi ngumpulin ini gitu kan, gitu ya, gaduh gitu ya. Awalnya aku kayak positive thinking, oh mungkin ada yang lagi pungut sampah gitu kan. So aku penasaran, aduh berisik banget gitu. Aku ngintip di jendela, nggak ada siapa-siapa gitu kan. Tiba-tiba waktu aku habis ngeliat kupu-kupu itu lewat lagi, tiba-tiba ada yang kayak lari dari luar, kayak lompat ke ini aku ke atas, langit-langit gitu ya. Kayak lari di dalam kamar aku. Tau gak sih kak kalau lantai kayak gini, kalau kita jalan tuh kan ada pasti ada kayak gitu kan. Bunyi. Itu tuh geter. Kayak kayak gempa gitu. Itu aku langsung benar-benar keluar kayak langkah kaki. Kayak orang lari deg-deg gitu. Aku langsung keluar kamar tuh, aku sampai jatuh juga nabrak pintu. Pas aku keluar kamar itu kayak orangnya dari bawah lantai sini kayak pindah tuh ke atas. Lari di atas. Langsung kayak suaranya di langit-langit. Iya. Wow. Itu aku semenjak dari situ kayak wah nggak beres nih, kayak ada nggak bener nih gitu. Nah tiba-tiba waktu itu temen aku mamanya kayak orang-orang pinter gitulah, kayak bisa ngeliat tuh. Dia langsung ngubungin aku kayak ada yang nggak beres gitu. Ya udah akhirnya aku nanya lah gitu, ada apa sih sebenarnya gitu. Tapi aku cuma disuruh udah sholat ngaji gitu, nggak ada yang balikin lagi ke di atas ya. Nggak ngapa-ngapain. Wow, ngeri ya, gue sampai merinding loh dari tadi loh. gitu. Kalau sampai sekarang masih ada kerasa yang aneh-aneh, udah beres berarti ya, udah hilang. Beres. Sekarang alhamdulillah banget sih, udah nggak ada lah yang kayak gitu-gitu. Konon katanya setiap orang ini punya penjaganya masing-masing, gitu. Kamu sempat dikasih tahu kayak gitu nggak? Aku nggak pernah dikasih tahu sih, karena jujur keluarga aku nggak ada yang percaya sama yang kayak gitu-gitu gitu loh. Terus juga aku kok pengen nanya ke siapa, tapi iya kan. Biasanya kan suka ada yang suka jagain, jadi kalau ada apa-apa tuh. Kakak punya nggak? Aku? Lihat, punten. Gimana? Ada nggak kira-kira? Aduh, nggak ikutan. Iya. Mau jagain dia nggak? Jangan sampai dia kedip ya. Iya. Mau jagain nggak? Aku jual dia kalau dia kedip. Mau cantik katanya. Oh, oke. Allahu la ilaha illallah wa la ilaha qayyum. Nggak apa-apa, baik.
Oke. Ini boneka ini bisa sampai di sini juga diceritanya bukan pajangan doang. Serius? Iya. Apa ceritanya? Jadi dulu nih ada di rumah salah satu teman lah. Oke. Habis gitu ada ponakannya masih kecil. Ketika nginep di rumah itu, ini kan boneka pajangan porcelain gitu lah ya. Terus ketika lihat boneka itu nangis-nangis. Oh, ambil nunjuk-nunjuk boneka itu nangis. Padahal boneka ini setiap hari ada di rumah itu. Tapi mungkin anak itu baru lihat dan nangis-nangis. Habis anak itu nangis-nangis, tiba-tiba si boneka ini disimpan di lemari, dipajang, lemarinya tinggi gitulah. Maksudnya ya udahlah settle gitu ya, nggak akan gerak-gerak atau apa. Nah tiba-tiba si ini tuh jatuh. Wow. Jatuh dan mukanya tuh retak gitu ya? Iya, retak. Tiba-tiba jatuh sendiri terus retak gitu. Tapi ini, aduh aku merinding jadinya. Tapi dia udah dilihat belum sama? Nah, habis gitu si boneka ini dibawalah ke Ardan, dikasihin ke gua gitu. Kayak Dimas ini kenapa lo kasihin kan ke Dimas, mistis-mistis katanya gitu. Emang gua dukun. Tapi kakak bisa ngeliat nggak yang gitu-gitu? Iya, kadang gua bisa lihat. Ya Allah. Iya. Tapi kalau ngelihat secara blek gitu gua nggak mau. Oke. Karena takut lah. Tapi kalau secara batin gitu itu bisa kerasa kayak tiba-tiba lagi diam terus selintas, loh kok ada cewek ya? Nah gitu. Oh kok mukanya hancur ya? Oh kok setengah badan ya, kayak gitu-gitu itu sering dari batin kelihatannya. Jadi kalau kamu misalnya mau ngelihat gitu, atau kamu kadang pernah nih kerasa lagi merem, lagi santai kayak mimpi gitu. Si bentuknya warnanya nggak jelas atau apa, jadi kayak bayangan gitu. Terus ngelihat sering tiba-tiba kamu tuh merinding, terus kok ada yang nggak beres, ini kayaknya ada cewek deh. Nah, aku pernah sih kayak gitu. Nah itu tuh alam bawah sadar secara batin tuh, itu kamu tuh ngelihat yang gitu. Takut. Iya. Terus kan setiap manusia nih kadang kita punya apa ya, kalau bahasa ininya tuh kodam gitulah, yang sama dan mirip sama diri kita sendiri. Iya, ngerti kan? Ngerti. Nah pasti secara nggak langsung ketika kamu lagi sendiri nih, lagi sendirian nih, terus di kamar atau di rumah, terus kamu kayak ngomong gitu, makan apa ya? Terus kayak nanya gitu, makan apa ya? Tapi itu sendiri itu ngomongnya. Terus yaudah deh makan mie gitu. Ngerti gak sih? Ngerti. Jadi kamu kayak dialog nggak tahu sama siapa, ngapain nanya itu? Aku sering. Iya kan? Iya. Lagi di jalan nih, lagi menyetir misalkan, kiri apa kanan ya? Itu kan kayak pertanyaan kalau lagi ngobrol sama orang, ini kiri apa kanan ya? Nah secara batin yang lain tuh ngasih tahu kayak, oh kanan kayaknya deh. Oh berarti kita nggak bener-bener lagi sendiri ya? Iya. Aduh. Kamu sering kan kayak gitu ya? Maksudnya itu ya? nggak wajar, nggak sadar, dan ya udah lagi nulis sendiri. Aduh kok gue bete ya? Ngapain ya? Terus tiba-tiba, udah deh main ini gitu. Kayak ada yang jawab secara nggak langsung, dan ya itu terjadi. Baik. Sering gitu. Ternyata tanpa disadari selama ini udah selama terjadi. Ini tuh gitu udah terjadi sebenarnya. Waduh. Iya, yang gitu-gitu. Makanya ya udahlah, sini aja dibawa ke sini. Siapa namanya? Jangan tahu. Oh, oke. Kalau disebutin dia mau ikut. Enggak mau. Iya. Enggak usah kenalan dulu ya. Enggak usah kenalan dulu ya. Social distancing. Udah kamu tutup lagi ya. Iya. Oke, udah tidur lagi. Oke, lanjut lagi ke cerita serem ya. Oke. Itu kalau di rumah ya selama perjalanan. Kalau lagi manggung pernah nggak tiba-tiba atau lagi recording? Kan dulu ini sering dapat nih kayak lagu Ed Sheeran, tau gak sih? Yang ada suara apa tuh, cewek apa anak kecil yang baby yang gitu, terus kayak nyebar, wah ini suaranya nggak ada di recording atau gimana. Kalau selama recording atau manggung pernah ngalamin nggak yang aneh-aneh? Enggak sih, kalau misalnya pas recording atau manggung ya. Meskipun recording tuh sebenarnya agak serem juga sih, karena dalam satu ruangan biasanya buat dapetin mood, apalagi kalau lagunya ballad itu kan lampu dimatiin biasanya sama vokal director aku gitu. Buat mood ya. Terus yang kayak gitu-gitu, tapi alhamdulillah sih nggak ada gangguan yang macam-macam. Cuman paling kalau misalnya lagi manggung itu kayak keluar kota di hotelnya. Di hotelnya biasanya ya, bukan pas manggungnya. Oke. Sekarang lagi single apa nih? Aku sering putar single baru kamu sih, sama Boy William. Bener. Iya, Bucket List. Thank you. Itu keren banget. Itu sebenarnya ceritanya tentang apa sih? Ceritanya tentang bucket list, jadi masih bucin lah. Oke. Dari semua mimpi-mimpi aku, tapi apa artinya kalau misalnya nggak ada kamu? Gitu. Oh.
Itu kalau secara lagu yang bikin lirik atau mood musiknya itu kamu sendiri bagaimana? Soalnya kayaknya pas banget sih. Liriknya aku, semuanya aku sih sebenarnya. Cuman emang musiknya aku dibantu karena aku nggak bisa tuh bikin musik elektronik apalagi kan. Itu aku dibantu. Tapi rapnya Kak Boy yang nulis. Oh, lucu ya liriknya ya, limosin, ya kan? Tiba-tiba ada limosin, mustahil, lirik-liriknya tuh lucu. Kayak mimpi aku kan, kayak main salju terus naik limosin tuh sebenarnya bukan limosinnya. Jadi kalau misalnya biasa artis-artis datang ke red carpet, oh iya, turunnya pakai limosin kan. Nah, maksud aku tuh itu. Gitu. Oh, oke. Keren. Harapannya dari singlenya Gea nih. Karena kalau di Ardan sih kayaknya hampir tiap hari diputer deh asli, pernah jadi track of the week juga gitu kan. Bahkan di bulan ini jadi mash up-nya Ardan, iya kan? Iya kan? Udah lihat. Nah, itu mungkin harapannya dari single kamu nih. Harapan aku semoga banyak yang denger lah ya. Amin. Bisa boom juga, maksud aku biar dari si Bucket List ini lebih banyak orang yang tahu aku gitu. Amin. Dan lebih banyak kesempatan lagi yang datang dari lagu Bucket List ini. Kayak misalnya lagu aku kemarin yang Rasa Cinta ini tuh aku sempat jadi soundtrack sinetron gitu. Nah, mudah-mudahan di Bucket List ini ada lagi lah kesempatan yang lain yang datang gitu. Oke, amin. Sedikit dong Bucket List apanya deh? Refnya boleh? Refnya ya? Ya, refnya boleh. Oke. Oke. Bisakah kau mengabulkan 3 permintaanku? Oh. Namun jika 3 terlalu banyak, ku mohon 1. Oh, jadilah kekasihku. Wow, kalau ini merinding keren nih asli. Gue merinding banget. Siap, terima kasih banyak ya Dawari. Sukses selalu. Thank you. Sama-sama. Yes, Insan Muda itu tadi Night Mesa Testing Mystery. Hari ini barengan sama Gendra Wari. Dan sampai ketemu lagi di Night Mesa Testing Mystery selanjutnya. Di masa pamit, terima kasih sekali lagi ya. Dan selalu ingat, jangan nonton Night Mesa Testing Mystery ini sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.